asing tidak bisa. Jadi hanya orang pribumi atau orang Indonesia, ya. Selanjutnya, lah terus bagaimana Pak? Misalnya ada pertanyaan, lah tanah HE Gendom orang asing atau Belanda itu bagaimana setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria? Ya menurut saya analisa itu akan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi milik, ya, jadi milik negara Indonesia. Ya, orang asing udah tidak punya, udah merdeka, dinasionalisasi, yaitu menjadi tanah milik negara Indonesia. Ya, orang asing tidak boleh mempunyai kecuali yang Igendom berponding. Misalnya orang Belanda sudah jadi BNI misalnya, istrinya orang Indonesia, yaitu diwajibkan sesuai Undang-Undang Pokok Agraria harus dikonversi. Ya, sejak tahun 1960 diberi waktu 20 tahun, segera dikonversi menjadi hak milik, disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebetulnya HE Gendom berponding dengan SHM itu sama, ya, sama punya kekuatan, ya, kekuatannya sama. Meskipun terlambat, tetap itu haknya, ada bukti-buktinya, bisa disertifikatkan dengan cara dikonversi sesuai Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Selanjutnya, ketentuan konversi ini diatur dalam bagian kedua Undang-Undang Pokok Agraria yang terdiri 9 pasal, ya, yaitu pasal 1 sampai pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang konversi. Konversi, ya, ini adalah suatu peralihan, ya. Ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, diberi waktu 20 tahun untuk dikonversi menjadi sertifikat hak milik, ya, yang akan berakhir sejak dikeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu, yaitu paling lambat pada tanggal 24 September 1980. Ini paling akhir. Lambat dari itu tanah dikuasai oleh negara, ya. Selanjutnya, misalnya tanah itu terlambat, bisa diurus menjadi hak milik dengan bukti-bukti yang saya sampaikan di atas, ya, dan saksi-saksi yang ada, ya, bukti tertulis dan saksi-saksi yang mengetahui secara valid dengan bukti-bukti yang ada, ya. Selanjutnya sesuai dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah, ya, konversi masih berlaku, ya. Konversi masih berlaku. Tapi kalau yang tidak punya mengaku punya, ini bisa pidana kalau ada bukti palsu, ya. Kalau tidak punya bukti, tidak akan dikeluarkan sertifikat hak milik oleh BBN, ya. Dengan alat bukti yang valid bisa diajukan menjadi hak milik dengan syarat-syarat konversi, yaitu dengan bukti tertulis, keterangan saksi, ya, surat pernyataan yang bersangkutan yang
mengajukan permohonan, bikin pernyataan bahwa pemohon benar-benar dia punya kuasa, punya hak untuk mengurus sertifikat tersebut. Ya. Selanjutnya di dalam PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah itu diatur pasal 21 dan 24. Kalau pasal 21 ya itu pensertifikatan ya dengan konversi yaitu hak-hak adat. Ini daerah timur banyak hak adat. Bisa dikonversi menjadi hak milik dengan bukti-bukti yang dipunyai yang saya sebutkan di atas. Keterangan tertulis, keterangan saksi, surat pernyataan dari yang bersangkutan. Ya. Demikian saudara-saudaraku semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami bagaimana cara mensertifikatkan hak eigendom dan hak eigendom verponding. Ya, hak eigendom verponding bagaimana cara mensertifikatkan dengan cara konversi di BPN ya. Ini sudah saya jelaskan di depan tadi secara gamblang, maka saudara bisa mengikuti dari depan sampai akhir, maka bisa mengajukan permohonan sertifikat hak eigendom verponding ke BPN ya dengan cara konversi ya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan PP-nya 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jadi clear ya. Untuk saudara-saudara kalau mengikuti ini mudah untuk mengajukan sertifikat dengan hak eigendom verponding ini ya dengan bukti-bukti yang dipunyai dan saksi-saksinya ya secara valid ya bisa mengajukan permohonan secara konversi ini. Ya, saat konversi sudah saya sampaikan di depan tadi. Mudah-mudahan saja saudara semua yang mau mengajukan lancar dan clear, karena sekarang ini yang namanya BPN, Badan Pertanahan Nasional, dijalankan oleh aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah itu pelayan ya. Jadi melayani rakyat. Sekarang akan clear ya, kalau mengajukan dengan persyaratan, dengan biaya ini nanti di BPN akan dijelaskan semuanya. Dan kalau persyaratan sudah lengkap, biasanya akan keluar sertifikat SHM itu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Demikian saudaraku semua, salam sehat selalu di mana saja mengikuti apa yang saya sampaikan. Semoga saudara paham dan bisa menyelesaikan sertifikat hak eigendom verponding saudara di BPN secara lancar. Amin. Sampai jumpa dengan konten Sandi Sularso yang akan datang. Thank you.